Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Oci Patricia, dan Putri Tias Salwajarifah, dan Dimas Saputra. Tujuannya yaitu mampu memahami ejaan sesuai dengan pedoman ejaan bahasa Indonesia PUEBI. Yang kedua, mampu menganalisis ejaan, pemakaian huruf, dan penulisan kata yang digunakan dalam karya ilmiah yang telah disediakan. Prosedur kerja, praktikum memahami ejaan sesuai dengan pedoman ejaan Indonesia PUEB, praktikum menganalisis ejaan, pemakaian huruf, dan penulisan kata yang digunakan dalam karya ilmiah yang telah disediakan. Dasar teori, menurut Sri Dalaksana dalam chat 2012 halaman 32, bahasa adalah sistem simbol suara yang bersifat arbiter, memiliki makna dan konvensional yang oleh masyarakat untuk berkomunikasi, bersosial, dan mengidentifikasi diri. Menurut Faisah 2019, bahasa merupakan alat komunikasi yang digunakan oleh seseorang sehingga maksud dan tujuan akan tersampaikan dengan baik. Bahasa dapat disebut alat komunikasi apabila penggunanya menggunakan bahasa tersebut dengan baik dan benar sesuai aturan yang berlaku. Faisah Wahyono 2016. Mengemukakan bahwa bahasa merupakan alat yang paling utama untuk berkomunikasi. Bahasa merupakan suatu alat komunikasi berupa lisan maupun tulisan. Bahasa memiliki ciri-ciri di antaranya yaitu bahasa arbiter bahasa memiliki makna bahasa itu tradisional, unik, dan universal, produktif, dinamis, bervariasi, alat komunikasi sosial, dan bahasa dapat dijadikan identitas bagi penutupnya. Hal tersebut dikemukakan oleh Muhammad 2014. Pada 26 November 2015, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia mengubah pedoman umum ejaan yang disempurnakan PUED menjadi pedoman umum ejaan bahasa Indonesia PUEBI. Sebagai pedoman penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, perubahan tersebut bukanlah sesuatu yang tidak biasa. Sebagaimana pendapat CER 2007 bahwa bahasa bersifat dinamis. Gantar Mireka mengemukakan bahwa ejaan merupakan kaidah bunyi ujaran yang berupa dan mengatur penggunaan tanda baca, senada dengan pendapat tersebut. Wirjo Swedarmo mengemukakan bahwa ejaan adalah semua aturan yang melembangkan bunyi ujaran serta memiliki hubungan antar lambang tersebut dalam suatu bahasa. Fungsi ejaan dalam karya ilmiah yaitu untuk memperjelas pesan supaya tidak terjadi makna pada atau ambigu. Selanjutnya akan dibacakan oleh Putri Tias Sarwajarifah. Hasil praktikum. 1. Kutipan kalimat. Validitas yang harus diberikan apotik kepada pasien. Bentuk kesalahan itu penulis huruf dan yang kedua penulisan kata. Alasannya seharusnya kata apotik ditulis menjadi apotik dengan huruf huruf kecil karena
huruf kapital hanya digunakan pada awal huruf kalimat. Yang kedua, seharusnya penulisan apotik ditulis apotek sesuai aturan PUEB. Yang pertama, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat. Yang kedua, kutipan kalimat penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tingkat kepuasan pasien terhadap pelayanan di apotik ABC. Di halaman 2, bentuk penulisannya, bentuk kesalahannya penulisan kata. Alasannya di apotik ditulis terpisah menjadi di apotik karena di apotik menunjukkan suatu tempat. Terus kata di apotik ditulis menjadi apotek. Sesuai aturan PUEB, kata depan seperti ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Yang ketiga, menurut Peraturan Menkes nomor 9 tahun 2017, di halaman 4, bentuk kesalahannya yang pertama penulisan huruf, yang kedua penulisan kata. Alasannya, kata menurut ditulis menjadi menurut dengan huruf M, huruf kapital, karena termasuk dalam judul. Kedua, tahun ditulis menjadi tahun dengan huruf T, huruf kapital, karena termasuk dalam judul. Huruf bentuk sesuai aturan PUEB, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua kata, termasuk judul buku, majalah, surat kabar dan makalah, kecuali kata tugas seperti di, ke, dari, dan, yang, dan, untuk yang tidak terletak pada posisi awal. Yang keempat, tugas dan fungsi apotik berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 sebagai berikut. Di halaman 4, bentuk kesalahan penulisan huruf. Alasannya, kata fungsi ditulis menjadi fungsi, huruf F-nya harus huruf kapital. Terus berdasarkan ditulis menjadi berdasarkan. Huruf B harus huruf kapital. Sebagai ditulis menjadi sebagai, ditulis huruf kapital karena termasuk dalam judul. Sesuai aturan PUEB, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua kata, kecuali kata tugas seperti di, ke, dari, dan, yang, dan, untuk yang tidak terletak pada posisi awal. Yang kelima, kutipan kalimatnya itu apotiker yang telah mengucapkan sumpah jabatan. Di halaman 4, bentuk penulisan kesalahannya, yang pertama penulisan huruf, yang kedua penulisan kata, dan ketiga penulisan kata. Alasannya, kata apotiker ditulis menjadi apotiker dengan huruf A, huruf kecil, karena huruf kapital hanya digunakan pada awal huruf kalimat. Yang kedua, kata apoteker seharusnya ditulis apoteker. Yang ketiga, kata sumpah jabatan ditulis terpisah menjadi sumpah jabatan karena kata tersebut berakhiran an. Sesuai PUEB, yang pertama huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat.
Terus yang ketiga, gabungan kata yang penulisannya terpisah tetap ditulis terpisah apabila mendapatkan awalan atau akhiran. Yang keenam, saran yang keenam kutipan kalimat. Saran pembuatan dan pengendalian mutu sediaan farmasi terdapat di halaman 5. Bentuk kesalahannya penulisan huruf, alasan kesalahannya yaitu sediaan farmasi ditulis menjadi sediaan farmasi dengan huruf S dan F-nya harus huruf kecil karena huruf kapital hanya digunakan pada awal kalimat. Sesuai aturan PUEB, huruf kapital dipakai sebagai berikut. Pertama, awal kalimat. Yang ketujuh, ketetapan indikasi dan dosis obat. Terdapat di halaman 5, bentuk penulisannya, penulisan huruf, aturan alasan kesalahannya yaitu kata indikasi ditulis menjadi indikasi dan obat ditulis menjadi obat dengan I dan O huruf kecil karena huruf kapital digunakan pada awal huruf kalimat. Sesuai aturan PUEB, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama awal. Yang ke-8, kutipan kalimat. Pelayanan kefarmasian dibuat suatu standarisasi yang bertujuan. Terdapat di halaman 6, bentuk kesalahannya, penulisan huruf, alasan kesalahannya, kata pelayanan ditulis menjadi pelayanan dengan huruf P, huruf kecil, karena huruf kapital hanya digunakan pada awal huruf kalimat. Sesuai aturan PUEB, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat. Yang ke-9, salah satu model yang banyak dipakai untuk mengukur kepuasan pelanggan adalah model Servculat atau service quality. Terdapat di halaman 6, bentuk kesalahannya, penulisan huruf, alasan pemilihannya, kata model ditulis menjadi model, dan Servculat ditulis menjadi Verculat dengan huruf M dan Verculat huruf kecil karena huruf kapital hanya digunakan pada awal kalimat. Sesuai aturan PUEB, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat. Yang ke-10, kepuasan sebagai tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja. Terdapat di halaman 7, bentuk kesalahannya penulisan huruf, alasan pemilihan kesalahannya, kata perasaan ditulis menjadi perasaan dengan huruf P termasuk huruf kecil karena huruf kapital digunakan pada awal huruf kalimat. Sesuai aturan PUEB, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat. Dilanjutkan Dimas. Nomor 11, kutipan kalimat. Pelayanan yang puas akan setia lebih lama, kurang sensitif terhadap harga, dan memberi komentar yang baik tentang perusahaan maupun tempat pelayanan. Buka kurung Sugianto, 2005, tutup kurung. Halaman 7. Bentuk kesalahan.
Penulisan kata. Alasan kesalahan. Seharusnya kata sensitif ditulis menjadi sensitif karena kata tersebut bukan merupakan ungkapan dalam bahasa asing tetapi menyatakan kepekaan atau responsif situasi. Sesuai aturan POB, huruf miring dipakai untuk menuliskan kata atau mengungkapkan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. 12. Selain itu, dimensi ini juga mencakup tampilan fisik dari suatu fasilitas kesehatan yang bersangkutan. Halaman 8. Untuk kesalahan. Penulisan huruf. Seharusnya fasilitas ditulis menjadi fasilitas dengan huruf F termasuk huruf kecil karena huruf kapital hanya digunakan pada awal kalimat. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat. 13. Meliputi kemudahan dalam melakukan hubungan kepedulian untuk peduli, memberi perhatian pribadi terkait memberi informasi. Halaman 9. Yang pertama, tulisan huruf. Kedua, tulisan kata. 1. Seharusnya kemudahan ditulis dengan kemudahan dengan K huruf kecil karena huruf kapital hanya digunakan pada awal huruf kalimat. 2. Seharusnya tulisan kata terkait ditulis menjadi terkait. 1. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat. 14. Tingkat kepuasan pelayanan terhadap pelayanan merupakan faktor penting yang mengembangkan suatu sistem penyediaan pelayanan. Halaman 8. Penulisan huruf. Seharusnya suatu ditulis menjadi suatu dengan S hurufnya awalan kalimat kecil karena huruf kapital hanya digunakan pada awal huruf kalimat. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama. 15. Adapun beberapa jenis obat yang berada di pasaran antara lain 1. Obat generik adalah obat dengan nama-nama resmi internasional non promotif names buka kurung IIN tutup kurung yang ditetapkan dalam Farmakope Indonesia. Halaman 10. Penulisan huruf. Seharusnya generik ditulis dengan generik dengan huruf awalan kecil karena huruf kapital digunakan pada awal kalimat. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama. 16. Obat bernanam dagang adalah obat generik dengan nama dagang yang menggunakan milik produsen obat yang bersangkutan yang telah ambisi paten. Halaman 10. Penulisan huruf. Seharusnya bernanam dagang ditulis dengan bernama dagang dengan B dan D huruf kecil karena huruf kapital hanya digunakan pada awal kalimat. 1. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat. 17. Obat paten adalah obat generik dengan nama dagang yang memproduksi yang sudah dipatenkan. Halaman 11. Yang pertama penulisan huruf. Yang kedua penulisan kata. Yang pertama seharusnya paten tulis dengan paten dengan P huruf awalan kalimat kecil karena huruf kapital hanya digunakan terpisah jika ada pada awal huruf bukan kalimat. 2. Seharusnya tulisan kata dimanapun waktu patenkan tulis menjadi dipatenkan karena bukan menunjukkan suatu tempat arah. 1. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama di awal kalimat. 2. Kata depan ditulis tidak terpisah jika bukan menunjukkan suatu tempat, arah, maupun waktu. 18. Obat keras dapat diserahkan tanpa resep dokter. Halaman 13. Penulisan kata. Seharusnya penulisan kata resep dokter tulis menjadi resep dokter. Karena kata tersebut termasuk istilah khusus. Unsur gabungan kata yang lazim disebut kata majemuk tersebut istilah khusus dan ditulis terpisah. 19. Penggunaan diperlukan untuk penyakit dan berrelasif tinggi di Indonesia. Halaman 13. Penulisan kata. Seharusnya penulisan kata di Indonesia ditulis menjadi di Indonesia karena menunjukkan suatu tempat. Kata depan seperti ditulis terpisah dari kata yang mengikuti. 20. Penelitian dilakukan hari Senin sampai hari Minggu. Halaman 19. Penulisan huruf. Seharusnya
Senin ditulis menjadi Senin dan Minggu ditulis menjadi Minggu dengan S dan M huruf kecil karena huruf kapital hanya digunakan di awal huruf kalimat. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat. 21. Dengan melampirkan surat pengantar dari Prodi Akademi Farmasi Cindika Paramahusada Bandar Lampung, halaman 20, penulisan huruf. 1. Seharusnya dengan tulis menjadi dengan, karena di huruf awal kalimat kecil maka huruf kapital hanya digunakan pada awal kalimat. 2. Seharusnya Lampung ditulis menjadi Lampung dengan L huruf kapital karena menunjukkan suatu tempat. Seharusnya dan perilaku ditulis menjadi perilaku karena memiliki makna yang berbeda. 1. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat. 2. Huruf kapital digunakan menuliskan tempat geografi. Pembahasan. Tujuan dari praktikum adalah memahami ejaan sesuai dengan pedoman ejaan bahasa Indonesia dalam kurung BOIB tutup kurung serta menganalisis ejaan pemakaian huruf dan penulisan kata digunakan karya ilmiah setelah disediakan. POB adalah singkatan dari Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. POB adalah pedoman terbaru ejaan bahasa Indonesia yang berlaku sejak 2015 dan menggantikan ejaan yang disempurnakan atau YED edisi ketiga. Penggunaan bahasa Indonesia baik dan benar saat ini mengacu melalui POB sebagai tertera dan peraturan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Perkimut nomor 50 tahun 2015 tentang pedoman ejaan bahasa Indonesia. Karya Emilia adalah kegiatan mengamati dan meliti yang hasil dituangkan dalam tulisan menurut kaidah ejaan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia (POB). Dalam penulisan karya ilmiah dibutuhkan yang baik, yang benar, yang sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia (POIB). Karena karya ilmiah merupakan sumber ilmu yang dipakai sebagai referensi penulisan karya yang lain. Jika sebuah karya ilmiah menggunakan bahasa yang tidak sesuai dengan ketentuan perilaku, ditakutkan tidak menjadi kesalahan yang penafsiran pada tiap-tiap orang. Untuk menentukan hal tersebut dibutuhkan baik dan benar sesuai kaidah yang berlaku. Berikut ini aturan umum terkait pemakaian huruf dan penulisan kata berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia (POB) tahun 2016. A. Penulisan huruf. Yang pertama, satu adalah huruf abjad. Huruf adalah tanda yang ditulis dengan melambangkan ke bunyi bahasa, seperti abjad merupakan kumpulan aksara berdasarkan urutan umum adalah bahasa tertentu. 2. Huruf vokal. Huruf vokal merupakan huruf penghafal bunyi yang dihasilkan oleh arus udara yang tidak mengalami rintangan dan kualitas ditentukan oleh 3 faktor. Ketiga, huruf konsonan. Huruf konsonan adalah huruf yang pelafalan bunyi dihasilkan mengabat artinya udara. Salah satunya adalah saluran suara yang di atas glottis. 4. Huruf ditong. Huruf ditong merupakan huruf vokal yang berubah kualitas mengucapkan sistem tulisan ditambah oleh vokal. Lima, gabungan huruf konsonan. Gabungan huruf konsonan KH, N, Eng, Ny, dan S adalah bahasa Indonesia yang melambangkan suatu bunyi konsonan. 6. Huruf kapital. Huruf kapital merupakan huruf yang memiliki suatu khusus dan untuk lebih besar huruf biasa. 7. Huruf miring. Huruf miring merupakan hal yang miring tetapi tidak dan sama dengan tidak tulis santangan pada kursif. 8. Huruf tebal. Huruf tebal adalah huruf yang dicetak tebal atau fat. B. Penulisan kata dasar. Kata dasar untuk kecil bahasa berdiri sendiri maupun tunggal. Karena Selanjutnya akan dibacakan waktunya oleh Salwa. karena waktunya sudah habis dari kelompok 2, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.